Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku. Ini adalah video yang kelima. Jadi kalau boleh jujur, sebenarnya aku sekarang udah mulai burn out. Karena emang sehari-hari aku kerja, take video, ngedit, upload gitu. Aku kasih jeda waktu 1 hari untuk take video, terus 1 hari berikutnya untuk ngedit dan upload. Jujur, ini udah mulai burn out dikit karena ngerasa kayak kok makin kesini kok cuma buat kerja 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 kerja, berkarya kok nggak ada 1 hari libur buat aku ya gitu. Tapi nanti di hari Sabtu sekarang hari Sabtu deh, tapi nanti di hari Minggu aku bakal libur benar-benar off semuanya, baru Senin aku mulai berkarya lagi gitu. Aku kasih waktu 1 hari untuk aku nggak ngapa-ngapain, bener-bener nggak ngurusin YouTube, nggak ngurusin kerjaan, biar emang buat main atau istirahat, karena biar aku nggak burn out gitu. Nah, hari ini aku mau membahas tentang gimana sih cara ngatasin burnout. Jujur aja aku sekarang lagi burnout, tapi ternyata aku tuh nemu tahu caranya biar gimana nggak burnout. Yang pertama adalah kamu bisa spare waktu sekitar 10 menit untuk kamu tuh jalan keliling. Ini berfungsi buat aku karena tadi aku sempat kayak aduh take video nggak ya, tapi karena dari awal aku udah komit, akhirnya aku take video gitu. Dengan cara apa? Aku tadi tuh keliling kayak 10 menit, muter-muter jalan-jalan kaki aja gitu biar burnout aku hilang. Jujur ini masih agak burnout, tapi aku udah ada motivasi untuk bisa take video gitu. Yang kedua adalah kalau kamu burnout, please jangan buat dirimu jadi kayak terpenjara terus kamu scrolling HP. It will make it worse. Itu akan membuat semakin parah burnoutnya. Jadi pastikan kamu lepas HP dan yaudah kamu jalan kaki aja gitu biar burnoutnya hilang. Karena semakin lama kamu di kasur, semakin kamu sering-sering scrolling TikTok, scrolling Instagram, itu tuh kamu makin burnout gitu loh. Terus yang ketiga, sebenarnya ini agak niche tapi please meet your friends. Aku tahu paling nggak ada 1 orang atau 2 orang yang kalian tuh, aku tahu paling nggak kalian punya teman 1 atau 2 orang yang bisa ajak ketemu dan diajak ngobrol gitu. Soalnya jujur selama ini tuh aku cuma kerja, pulang ke kos, bikin video, tidur, kerja, pulang ke kos, bikin video, tidur, dan aku nggak ketemu sama teman-temanku, jadi kinda burn out. Ini bisa kelihatan dari bawah mataku yang aku agak burn out, tapi aku menikmati segala prosesnya. Karena apa, aku udah mulai ikhlas, aku udah mulai legowo, aku melepaskan apa yang nggak bisa aku kendalikan dan aku mulai mengambil alih diriku sendiri. Jadi aku harus sadar ada di sini, dan aku sadar aku sudah komit untuk bikin video YouTube gitu. Dan kebetulan hari ini aku burnout, jadi aku akan membahas tentang burnout itu gitu. Tadi udah 3 hal yang aku sebutkan ya teman-teman. Jadi yang pertama adalah jalan-jalan kaki, yang kedua please lepas dari HP, yang ketiga meet your friend. Aku yang ketiga sebenarnya belum ngelakuin karena aku belum bisa ketemu teman-temanku. Fun fact, sebenarnya aku ngerasa aku ada lingkup pertemanan yang baru, tapi di luar kota, nggak di Jogja gitu loh. Apa yang terjadi dengan teman-teman di Jogja sebenarnya nggak ada apa-apa, nggak ada masalah apa-apa, tapi aku merasa ruang lingkupku, aku merasa keberadaanku, kenyamananku itu tuh untuk teman-teman Jogja itu sudah nggak begitu nyaman. Ini beneran, ini aku jujur. Alhasil aku punya teman-teman yang ada di kota sebelah, di mana Salatiga gitu, bukan di Solo, bukan di Semarang, tapi di Salatiga, tengah-tengah gitu loh. Jadi kalau misalnya aku harus ketemu sama teman-temanku, aku harus keluar kota gitu, aku harus pesan travel, aku harus naik motor. Fun fact, aku nggak punya motor, jadi aku kemana-mana gojek, jadi mau nggak mau harus naik travel gitu loh. Nah, naik travel 1 kali jalan itu bisa 80 ribuan gitu, belum aku di sana akomodasi yang lain-lain gitu. Paling nggak kan aku harus punya 150 ribu untuk ketemu teman-temanku gitu, dan that's a lot of money to be honest. Dan hari ini banget aku tuh nyaris banget mau pinjol lagi tapi untuk enggak, karena aku udah komit untuk selesai di tahun ini. Dan jujur untuk keluar dari kebiasaanku yang males, burn out, gampang hambur-hamburin duit, itu untuk keluar tuh memang butuh proses yang panjang. Dan di video yang kelima ini aku mau ngasih tahu bahwa aku lagi proses itu, dan itu nggak jadi gitu. Aku sekarang mulai lebih ke melepaskan. Kalau misalnya hari ini aku bisa ketemu sama temanku atau besok ya aku pasti akan ketemu, kalau enggak yaudah gitu loh. Yang penting adalah aku nggak mau melakukan habit yang sama dan kesalahan yang sama aku lakukan di masa lalu. Hasil sekarang aku bikin video gitu loh. Sadar that emang sisi positifnya adalah ketika aku nggak berangkat hari ini untuk ketemu teman-temanku di Salatiga, aku bisa bikin video ini. Coba kalau misalnya aku memutuskan untuk pinjol lalu pergi gitu ketemu sama teman-temanku, mungkin aku nggak akan bikin video, aku bahkan cuma apa ya, aku bahkan mungkin akan melanggar
janji dan kesepakatan yang udah aku buat diriku sendiri gitu loh. Jadinya nggak bikin video kan, jadinya main gitu. Tapi kemudian aku sadar gitu kayak, oh nggak bisa nih, berarti emang hari ini aku harus menyesuaikan komitmenku untuk bikin video gitu. Burnoutnya aku ternyata itu tuh bisa diatasin gitu loh. Karena pertama aku tahu kapasitasku, aku nggak, kalau misalnya aku harus dandan dulu, harus pakai baju yang bagus, harus menyiapkan tempat yang bagus untuk take, aku yakin aku nggak akan ngelakuin itu karena it takes a lot of energy dan time. Dan aku ngerasa ketika aku udah berusaha untuk kayak harus make up, harus bikin background, harus mempersiapkan video ini dengan sebaik mungkin, itu akan wasting my time dan aku ngerasa energiku akan hilang dan capek. Dan alhasil aku tiap mau bikin video pasti kayak aduh males banget harus make up, aduh males banget harus nyiapin setting dan sebagainya gitu, karena kapasitasku adalah aku udah capek kerja, jadinya aku pasti tidak akan membuat video gitu karena udah males duluan. Alhasil aku menanamkan mindset ini di otakku adalah aku bikin video nggak sampai 15 menit udah gitu, dan ternyata it works. Sampai sekarang aku bisa bikin video yang kelima gitu loh, dan itu pencapaian gitu. Selama ini aku nggak pernah komitmen untuk bikin konten, apalagi untuk bikin video, apalagi kalau kontenku cuma yapping doang. Tapi ini udah video ke-5 gitu. It works ketika aku mengecilkan ekspektasi yang harus aku penuhi. Seperti awalnya ketika aku pengen kontennya, aku pikir adalah settingnya harus bagus, harus cantik, harus proper. Aku nggak pernah bikin-bikin gitu loh, sampai akhirnya butuh waktu 2 tahun untuk akhirnya aku bisa bikin. Ketika aku menurunkan lagi standarku, menurunkan lagi kemampuan yang bisa aku lakukan, yaitu adalah yaudah yang penting kamu pakai laptop, kamu pakai headset, kamu ngobrol di depan dengan kamera laptop ini gitu loh. Dan ternyata itu works, ternyata itu nggak membutuhkan waktu yang begitu banyak ketika aku cuma nyiapin ini aja gitu loh. Makanya satu hal yang pengen aku kasih tahu ke teman-teman, ketika teman-teman burn out mungkin bisa coba digali di dalam, sebenarnya aku ngelakuin ini tuh buat apa sih, aku harus bekerja tuh untuk apa sih, aku harus berkarya tuh untuk apa sih kemauanku. Mungkin teman-teman bisa gali ke dalam diri teman-teman lagi gitu loh, apakah teman-teman harus menyiapkan begitu banyak energi untuk melakukan satu tindakan ini gitu loh. Misal teman-teman harus ngerapiin kasur gitu, coba teman-teman mikir kayak aku membutuhkan waktu berapa menit ya untuk bersihin kasur, apakah itu membutuhkan banyak energiku ketika aku harus bersihin kasur dibanding aku nyetrika. Coba, pasti habis itu teman-teman akan langsung mau bersihin kasur gitu loh, karena fun fact, nyetrika tuh lebih capek daripada bersihin kasur gitu. Jadi teman-teman bisa kayak membandingkan gitu loh, apakah dengan aku bersihin kasur sama nyetrika lebih capek mana nih, oh ternyata lebih capek nyetrika, yaudah berarti bisa nih aku bersihin kasur gitu. Nah itu works buat aku, karena tadi sebelumnya aku mikir kayak mending aku take apa dandan, nyiapin tempat terus aku tag, atau yaudah aku tag aja. Akhirnya aku pilih aku tag aja gitu loh. Apapun yang ingin aku omongkan akan aku omongkan, apapun yang terlintas di kepalaku akan aku jabarkan di sini. Fun fact, beberapa hari ini aku tuh juga agak ngeblank mau ngomong apa gitu loh, ada banyak kosakata yang hilang di kepalaku and I don't know why. Kayaknya karena aku udah jarang ngobrol sama orang jadi beberapa kosakata di kepala aku tuh agak hilang, atau karena aku udah jarang baca buku jadi kosakatanya tuh kurang kaya di kepalaku. Jadi aku mulai lagi untuk membaca buku, walau aku tidak ada uang untuk membeli buku, tapi aku akan menyempatkan waktu paling nggak seminggu sekali untuk ke perpustakaan untuk bisa baca satu buku gitu loh. Karena keterbatasan privilege waktu, tenaga dan uang, jadi sangat terbatas banget untuk aku bisa baca buku fisik. Aku nggak bisa baca buku di layar karena itu bikin mataku cepet capek. Aku lebih suka baca buku fisik. Jadi aku akan menyempatkan 1 minggu sekali untuk pinjam buku di perpustakaan gitu. Karena memang buku aja tuh mahal gitu. But I wish aku bisa beli banyak buku untuk aku baca sehingga aku bisa memperkaya kosakata aku lagi, dan aku bisa ngobrol lebih banyak lagi, dan aku bisa membahas lebih banyak hal tentang buku-buku yang aku baca. Karena aku terbatas secara privilege, jadi ya apa yang aku punya adalah sekarang kemauanku gitu loh, rasa gigihku adalah aku ingin baca buku, jadi aku bisa ke perpustakaan untuk pinjam buku kayak gitu. Selalu ada jalan selama kita mau. Jadi buat teman-teman yang lagi burn out atas komitmennya, aku harap teman-teman bisa tetap lanjut, tetap jalani komitmennya dengan sepenuh hati. Please pikirkan bahwa komitmen yang kalian pegang, fokus yang kalian punya itu adalah hal yang baik untuk diri kalian sendiri. Mungkin akan berdampak buat orang lain, tapi mungkin bisa pikirkan untuk diri kalian dulu aja gitu. Berdampak atau enggak itu adalah hasil outputnya. Yang penting inputnya dari dalam diri kalian. Kalian pertama tuh senang, kedua kalian produktif, ketiga kalian jadi enggak males-malesan. Seperti itu kan. Perkara nanti outputnya berdampak atau enggak, udah itu
hasil yang kita serahkan kepada alam semesta gitu, kepada Tuhan. Dan aku harap di video ini teman-teman nggak berhenti sampai di satu titik, tapi teman-teman terus lanjut untuk fokus pada pencapaian teman-teman gitu. Oke, segitu aja video dari aku hari ini. Ini mungkin agak pendek videonya, tapi yang penting adalah hari ini aku berhasil bikin video dan akan aku upload seperti itu. Thank you. Sampai jumpa di videoku yang 100.